Puji Tuhan, mari kita lihat Amsal pasal 16. Dan kita akan melihat di ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni mengabaikan yang namanya kekecewaan. Alkitab berkata dalam Amsal pasal 16 ayat 3, kita perlu menyerahkan segala rencana kita yang kita buat kepada Allah, agar saudara-saudara terlaksana ya semua apa yang kita rencanakan. Nah, menyerahkan rencana kepada Tuhan adalah salah satu cara agar saudara terhindar dari yang namanya kekecewaan. Karena kalau kita mau jujur, tidak semua apa yang kita rencanakan dapat terjadi, saudara-saudara ya, dalam kehidupan setiap kita. Ada rencana yang berjalan dengan baik, tapi ada juga rencana yang kadang-kadang, saudara-saudara, tidak berjalan dengan semestinya, tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya kita. Nah, kebanyakan orang ketika hal ini terjadi, setiap rencana tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, menjadi sedemikian kecewa dengan kehidupan dan menjadi kecewa dengan Tuhan. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata kepada saya, "Pendeta, kenapa ya? Saya sudah berusaha, saya sudah berupaya untuk bisa sukses di tengah-tengah pekerjaan. Sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Kristen, saya sudah melakukan apa yang dapat saya lakukan. Tetapi saya mengalami kegagalan dan hal ini membuat saya menjadi kecewa." Kemudian dia melanjutkan, dia berkata, berbeda dengan tetangga saya, mereka itu orang Kristen si pendeta. Tetapi pendeta mereka tidak rajin ibadah, mereka jarang bersekutu. Tetapi kenapa kehidupan mereka sepertinya menjadi lebih baik daripada saya? Bahkan bapak itu mengatakan bahwa ada tetangganya yang telah menjual Yesus, maksudnya telah pindah agama, dan kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kehidupan yang dijalani oleh bapak ini. Ya, jelas dari perkataannya, saudara-saudara ya, bapak ini mengalami kekecewaan kepada Tuhan karena apa yang dia inginkan tidak terjadi di dalam kehidupannya. Maka penting, Amsal 16 ayat 3 mengatakan kita perlu menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Dia yang paling tahu apa yang paling baik bagi saya dan saudara. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dalam pandangan kita itu baik, tetapi belum tentu, saudara-saudara, hal itu baik. Hanya Tuhan yang dapat menilai dan mengetahui persis apa yang kita minta itu, apakah dia baik atau buruk ya dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berulang kali mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa bukan hanya sekedar Allah yang mampu memberikan apa yang kita pintakan. Allah yang Maha Kuasa bukan hanya sekedar Allah yang mampu, saudara-saudara ya, memberikan apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Allah yang Maha Kuasa adalah Dia yang paling tahu apa yang paling baik dalam kehidupan ini ya. Alkitab mengatakan dengan jelas, ada banyak loh saudara-saudara keinginan daripada manusia yang justru membawa kepada keburukan. Nah, Allah tidak ingin saudara-saudara kita mengalami keburukan yang kemudian membinasakan kehidupan kita. Alkitab berkata, janganlah engkau mencintai akan dunia ini. Ya, karena ketika engkau mencintai akan dunia ini, cintakan Tuhan, cintakan Bapa. Kecintaanmu kepada Tuhan tidak akan pernah ada. Ya, orang-orang saudara-saudara mulai mendoakan hal-hal yang bersifat daging, yang hanya memuaskan keinginan daging dan tidak membawa sesuatu yang baik di dalam jiwa. Saya menyaksikan hari-hari ini sedemikian buruk, menjadi tantangan yang sangat besar bagi generasi yang sekarang. Tidak sedikit loh anak-anak muda yang duduk di bangku SMA yang sekarang menjadi simpanan daripada om-om dan tante-tante. Banyak sekarang, di mana-mana begitu ya. Bahkan saudara-saudara, ada begitu banyak anak-anak muda yang SMP, SMA ya, yang pria bisa menjadi simpanan om-om. Sehingga ada istilah sekarang itu DS dan MS. DS itu apa? DS itu daddy sugar. Ya, daddy sugar itu artinya
seorang pria manis yang bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh pasangan mudanya, anak-anak SMA. MS itu apa? Mami sugar, saudara. Ya, yang bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh anak-anak sekolah yang terlibat di dalam sebuah hubungan persinahan. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Karena pengaruh media sosial. Semua orang ingin tampil hebat dan tidak masalah kalau mereka perlu menjual harga diri mereka. Ya, orang-orang ingin memiliki taraf hidup yang tinggi dan tidak menjadi masalah kalau mereka memperolehnya dengan cara merendahkan harga diri mereka. Ya, maka Tuhan, saudara-saudara, ya, Dia adalah Allah yang tahu, Dia Allah yang mengerti, sehingga Dia tidak ingin kita, saudara-saudara, binasa dengan semuanya itu. Maka kita perlu belajar untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika engkau berdoa, ketika engkau memintakan sesuatu kepada Tuhan, ketika engkau berencana dan semua itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang saudara inginkan, percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan saudara dan Dia tahu apa yang paling baik bagi setiap kita. Hidup ini, saudara-saudara, bukanlah sebuah perlombaan. Kalau ada orang yang lebih sukses atau telah lebih dulu sukses daripada saudara, bukan berarti saudara gagal. Iya kan? Segala sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan saya percaya kalau hari ini engkau terus belajar mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, serta menyerahkan seluruh kehidupanmu kepadanya, karena engkau tahu bahwa Dia pegang kendali atas kehidupanmu, akan ada waktunya engkau akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Seorang bapak berencana untuk terbang ke Amerika. Bukan terbang sih, naik kapal, saudara ya. Karena di zaman itu belum ada yang namanya pesawat. Maka dia pun pada waktu itu, saudara-saudara, mengumpulkan uang. Karena dia punya 7 orang anak bersama istri 8 ditambah dengan dirinya sendiri 9. Jadi dia perlu mengumpulkan uang agar dia bisa membeli tiket kapal, ya, agar dia istri dan ke-7 orang anaknya bisa berangkat ke Amerika, karena dia rencana ingin menjadi warga negara Amerika. Amerika pada waktu itu menjadi negara yang sementara berkembang, di mana-mana ada pertambangan, sehingga bapak ini berpikir bahwa mungkin keluarganya akan sejahtera, akan lebih baik kalau menjadi warga negara Amerika. Maka dengan bekerja bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang tiket, ya, akhirnya dia sudah mengantongi uang tersebut dan dia membeli tiket dan tinggal menunggu hari keberangkatan. Saudara, di hari keberangkatan tiba-tiba anaknya digigit oleh anjing. Dan ternyata anjing yang menggigit anaknya itu adalah anjing rabies. Maka hal itu mengharuskan sang anak harus rawat inap. Kalau tidak, sang anak akan mengalami yang namanya kematian. Saudara, hal itu membuat sang ayah benar-benar menjadi sedemikian marah. Ya, saya yakin kalau saudara pun di posisi sang ayah, saudara pasti akan menjadi sangat marah dengan keadaan, dengan Tuhan, mungkin dengan anak saudara, bahkan dengan anjing yang menggigit saudara ya, anak saudara. Ya, kenapa akan menjadi marah? Karena telah berupaya nih, telah berusaha sepanjang tahun untuk bisa mendapatkan uang untuk beli tiket, dan pada saat semuanya telah ada, ya, segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan dari sang bapak. Ya, dia menjadi sedemikian marah, menjadi tertekan, menjadi stres, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan tidak mau kalau saya bersama dengan keluarga saya memiliki kehidupan yang lebih baik? Saya tidak meminta lebih, Tuhan. Saya hanya ingin taraf hidup kami lebih baik dari yang sekarang. Saya punya 7 orang anak. Saya ingin mereka punya sekolah yang baik, sehingga saya membutuhkan pekerjaan, dan Amerika lah jawaban daripada semua pergumulan yang saya alami hari ini. Menjadi sedemikian kecewa dengan Tuhan. Ya. Sampai kemudian terjadilah sebuah musibah yang membuat bapak ini benar-benar menyadari bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Saudara, dia pun mendengar kabar bahwa kapal yang hendak mereka tumpangi, yang tiketnya sudah dibeli itu, mengalami kecelakaan, ya, dan tenggelam. Banyak sekali penumpang di kapal tersebut mati. Saudara bisa bayangkan kalau saudara naik kapal bersama istri dan 7 orang anak saudara, dan kapal tenggelam, saudara mau tolong yang mana? Istri kan? Saudara mau tolong anak yang nomor berapa yang saudara mau tolong? Ribet kan? Ya, saya sendiri ketika kalau mau berangkat begitu, saya jarang saudara kalau mau bawa orang banyak-banyak. Kadang-kadang saya sukanya 1-2 orang saja. Ya, karena kadang-kadang pikiran saya sebagai manusia, iya kan? Ya, kalau terjadi apa-apa di jalan bagaimana, saudara? Ya.
Dan Bapak itu menyadari bahwa ternyata semua dalam rencana Tuhan. Ya, bahwa ternyata Tuhan tahu apa yang terbaik buat sang Bapak dan keluarganya. Sehingga bukannya dia tenggelam di dalam perasaan kecewa, dia mampu mengabaikan kekecewaan tersebut. Dan dia belajar untuk percaya dan menyerahkan dirinya kepada rencana dan kehendak Tuhan itu sendiri. Saudara, hal yang sama perlu engkau lakukan di dalam kehidupan ini. Ketika segala sesuatu sekali lagi tidak berjalan sesuai dengan keinginan saudara, kegagalan engkau alami dalam hidupmu, ya belajarlah mengucap syukur. Selama yang hilang dalam hidupmu bukan Yesus, maka engkau baik-baik saja. Ya, walaupun saya mengalami hari terburuk, ya hari terburuk bersama Yesus masih lebih baik daripada saudara mengalami hari terbaik tanpa Yesus di dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa semua kemalangan yang engkau alami hari ini tidak, semua kehilangan yang engkau alami hari ini adalah kehilangan kecil yang dapat engkau tanggung. Sesungguhnya Tuhan sementara menghindarkan kita dari kehilangan-kehilangan yang besar, ya. Tuhan sementara menghindarkan bapak ini, istrinya, anak-anaknya dari kehilangan yang besar, ya. Bisa saja mereka meninggal, ya kan? Atau 7 orang anaknya meninggal, atau istrinya meninggal, atau bahkan dia sendiri yang meninggal. Nah, Tuhan menghindarkan hal tersebut dengan mengizinkan kerugian tiket, ya, yang saya tahu pasti jumlahnya tidak sedikit. Hari ini apapun kehilangan yang kau alami, duka yang kau rasakan, rasa sakit yang membuat engkau menangis, semuanya itu masih dapat engkau tanggung. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan sementara menghindarkan saudara dari sesuatu yang lebih berat yang dapat terjadi di kemudian hari jika apa yang engkau inginkan diluluskan oleh Tuhan. Ya, itu sendiri. Maka teruslah mengandalkan Tuhan. Percayalah kepadanya, ya. Dia Allah yang paling tahu, saudara-saudara, apa yang terbaik bagi setiap kita. Ketika engkau hidup dengan cara yang demikian, saudara-saudara, engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Untuk apa kita kecewa kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan ini? Ya, Yusuf yang memiliki iman kepada Allah, dia berkata, oke, saya mau bertanggung jawab dengan Maria. Sekalipun dia tahu bahwa anak dalam kandungan Maria itu bukan anaknya. Itu Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Iya kan? Yusuf menyerahkan dirinya ke dalam rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Bukankah nama Yusuf dituliskan dalam Alkitab? Dan saya menghadiri berbagai macam ibadah Natal sepanjang bulan Desember ini. Dan saya menemukan nama Yusuf, ya, selalu digaungkan. Nama Maria selalu digaungkan. Ya, memang setelah Natal berbicara tentang kelahiran Yesus. Tetapi orang-orang tidak akan pernah lupa dengan keputusan demi keputusan berat yang diambil oleh Yusuf dan Maria untuk menanggung atau membuka jalan bagi keselamatan umat manusia itu sendiri. Ya, tidak semua orang bisa sama seperti Yusuf, tidak semua orang bisa sama seperti Maria, tapi mereka menyerahkan segala rencana mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebagai manusia saya tahu Yusuf pasti punya rencana atas hidupnya, ya, dengan pertunangannya dengan Maria. Bahkan Maria sendiri punya rencana ke depan. Tiba-tiba rencana mereka diambil alih oleh rencana Tuhan. Maria bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, Maria, engkau akan mengandung dan bayi yang engkau kandung akan disebut kudus. Karena bayi itu adalah Roh Kudus itu sendiri akan menaungi engkau, yang kemudian bayi itu akan membawa keselamatan. Artinya lah, tanda kutip lah, rencana Maria itu berantakan, betul enggak ya? Karena rencana Maria perlu digantikan dengan rencana Allah. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara yang mendengarkan saya hari ini, ya, hidup ini yang paling baik ketika kita menjalani rencana Tuhan. Kalau kita hanya menghidupi rencana kita, ya, engkau bersusah payah, ujung-ujungnya engkau hanya akan mendapati sebuah lubang yang besar. Ya, engkau telah membanting tulang berdarah-darah dan engkau pikir ujung dari perjuangan yang kau lakukan adalah sesuatu yang membawa faedah pada saudara. Tapi apa yang kau dapati? Engkau berdiri di atas tebing dan engkau mendapati sebuah lubang yang lebih besar daripada sebelumnya, dan engkau akan menyadari bahwa ternyata semua perjuangan saudara unfaedah. Ya, itulah hidup kalau kita menjalani dengan caranya kita, dengan rencananya kita. Tapi kalau kita mulai menghidupi rencana Tuhan, haleluya, engkau akan mengalami yang benar-benar kepuasan dan engkau akan terhindar dari yang namanya kekecewaan. Beberapa di antara saudara mungkin hari ini sementara kecewa dengan seseorang, ya. Biasanya kekecewaan yang paling berat itu disebabkan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Semakin dekat seseorang dengan kita, semakin besar lubang, semakin dalam lubang yang tercipta. Ya,
Dan kadang-kadang kekecewaan mendorong kita sedemikian dalam terpuruk dalam sebuah keputusasaan. Hari ini mari angkat wajahmu. Karena Yesus sementara meluruskan tangannya. Ya, tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi Allah. Tidak ada hutan yang terlalu lebat bagi Yesus. Ketika dia mengulurkan tangannya, dia mampu menjangkau kita dan menyelamatkan setiap kita. Dan dia berkata di depan wajah kita sendiri, bahwa karena aku hidup, maka kamu juga harus hidup. Berhentilah untuk menjadi kecewa. Serahkanlah segala rencanamu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menolong setiap saudara. Engkau yang hari ini bahkan mungkin kehilangan uang puluhan juta, katakanlah demikian. Serahkanlah rencana hidupmu kepada Tuhan, rencanamu kepada Allah. Karena dia Allah yang mampu ya membalut setiap hati kita dan menyediakan rencana yang terbaik bagi setiap orang yang mengharapkan dan yang mengandalkan Tuhan. Amin.